Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada undangan rapat kegiatan Kombel hari ini. Salah satunya bisa untuk lebih meningkatkan guna pelayanan ke peserta didik ke depannya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi dalam memberikan reaksi atau timbal balik dalam kegiatan hari ini, supaya nanti juga mendapat penilaian yang baik saat Bapak melakukan supervisi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya, pada umumnya sudah baik, sudah terlihat ada perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan itu bisa konsisten Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah, dengan karakter, dengan berbagai kriteria. Kalau dulu disebutnya sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ditanya belajar hari ini harus bisa menjelaskan gitu. Itu sebagai refleksinya. Jadi mungkin bisa juga dibantu oleh Bapak Ibu dalam setiap pembelajaran. Tolong dibuatkan refleksi itu sehingga anak pun bisa paham gitu sebelum pulang itu. Misalkan untuk matematik sudah apa yang dikuasainya, yang belum apa, baik melalui evaluasi maupun refleksi bersama. Tapi pada dasarnya dengan kesepakatan kelas ini bisa memotivasi anak-anak untuk bisa lebih baik lagi. Nah, sementara kalau lihat dari hasil supervisi kemarin, belum semuanya yang bisa melaksanakan kesepakatan kelas ini dengan baik. Padahal indikator yang dipilih oleh Bapak Ibu rata-rata semuanya tentang kesepakatan kelas. Adapun tentang penyusunannya, adapun tentang refleksinya, adapun tentang kaitannya memberikan rewardnya, itu semuanya berkaitan dengan kesepakatan kelas. Jadi intinya mungkin ini salah satu dasar. Nanti kita sama-sama buat kesepakatan kelas dulu di sini. Sebagai gambaran nanti Bapak Ibu juga membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing lah. Gitu. Kalau kesepakatan kelas sudah disepakati itu harus ada timbal baliknya pada peserta didik gitu. Jadi nanti kita coba, Bapak juga nanti akan menilai dari kesepakatan kelas ini sejauh mana Bapak Ibu yang aktif dan Bapak Ibu yang kurang aktif dalam kegiatan Kombel ini. Lalu setelah itu ada refleksi pembelajaran saat supervisi. Jadi nanti Bapak berharap bagi yang belum, Bapak Ibu bisa membuat refleksi seperti Bu Ayu dalam pembelajaran di kelas. Jadi kita coba sekarang refleksi dulu masing-masing gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan pada saat disupervisi boleh, pada saat kegiatan belajar sebelumnya boleh. Kira-kira yang menjadi kendala Bapak Ibu gitu ya, yang menjadi kendala Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran, coba direnungkan, dipikirkan apa itu gitu ya. Silahkan berikan aja uraiannya melalui WA, nanti share di grup WA, di grup kita Bapak Ibu. Nanti kita coba bahas, telusuri mana yang boleh dikatakan yang dominan, yang paling urgent lah ibaratnya. Nanti kita coba cari solusi bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Bapak Ibu akan mengamati video pembelajaran, jadi izin nanti ke Pak Lenda dan ke Pak Eldi, bagian dari kegiatan supervisi kemarin akan ditampilkan di sini. Lalu kita akan mencari, coba Bapak Ibu kita buat kelompok, nanti kita buat kelompok secara acak gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan mengamati masalah apa yang muncul, silakan amati dengan seksama lah. Kita itu di sini dalam memberikan pelayanan peserta didik ini, pelayanan pembelajaran, mudah-mudahan bisa continue gitu Bapak Ibu ya. Karena anak-anak itu kalau dibiarkan saja hal itu tidak diingatkan lagi, itu biasanya akan dilupakan. Dan kita masuk ke acara berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menggunakan kata-kata larangan atau jangan. Ya, bisa dibilang jangan menggunakan kalimat negatif. Makanya di sini kita sepakatin kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk poin-poin kesepakatan tas itu yaitu kalimat aktif. Berarti per poin aja. Ya. Ada. Berarti Bapak Ibu sepakat serta aktif dalam setiap kegiatan di rapat kali ini. Aktif. Ya, berarti aktif. Untuk selanjutnya adalah refleksi pembelajaran saat supervisi. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Heldi yang sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, nanti juga kita coba refleksi nanti di akhir kegiatan hari ini. Terima kasih pembawa acara. Kita lanjut ke materi berikutnya. Karena kaitannya kita di sini adalah untuk refleksi pembelajaran kegiatan supervisi kemarin. Jadi Bapak Ibu silahkan sekarang buka HP-nya masing-masing, buka gawainya masing-masing. Silakan Bapak Ibu tuliskan gitu ya. Tuliskan
saat proses pembelajaran kemarin mau dia yang di supervisi atau kegiatan belajar sehari-hari. Jadi intinya di dalam kegiatan itu tidak bisa 100% diimplementasikan di tiap mata pelajaran. Iya. Kebetulan saya mungkin sama kalau nyambungin mungkin ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Karena sama-sama cabangnya bahasa. Jadi di situ tuh karena bahasa Inggris, laptop Bapak sampai sukarelawan dipakai karena laptop itu. sendiri ya Pak sama HP. Jadi anak kan karena tidak punya kamus, hanya bawa ada 6 orang kalau salah. Di tiap kelompok itu ada yang bagian menulis, job desk-nya harus jelas. Ada yang bagian punya ide, ngasih ide sesi penulis. Ada yang nyari kosakatanya di kamus lewat HP, lewat laptop atau HP. Ada yang dia itu ngontrol. Itu kosong tuh ngantri, masuk jangan sampai keambil. Jadi semuanya kebagian. Benar-benar tidak menentukan berdasarkan itu. Hanya saya ketika sebelum pra pengajaran antisipasi ketika ada anak dalam kelompok ini yang model A, B, C, D udah punya masing-masing treatment gitu dulu. Jadi kalau kita kebayang kalau satu-satu kelas mungkin nggak capek, coba kalau semua kelas itu. Si karakter ini begini, karakter ini kita kalau kita atur-atur semua capek sendiri. Belum kita fokus dan memang ada bagian juga yang memang harus ceramah kayak misalnya tentang ilmu sosial, ilmu sejarah, PKN, termasuk agama. Itu memang perlu. Kalau cuma mengandalkan anak, kadang apalagi berhubungan sama dalil segala macam itu perlu dan segala macam. Tapi harus berimbang sama kelompok itu aja sih. Ya terima kasih. Terima kasih. Ya. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Itulah masuk catatan-catatan pada saat kegiatan belajar. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan membuat refleksi bersama. Karena tadi permasalahan yang kita bahas itu tadi satu intinya kan Bapak Ibu, yaitu tentang konsentrasi. Susahnya untuk membuat anak konsentrasi belajar. Pada saat diskusi pertama ini kesimpulan pertama, dan pada saat diskusi yang kedua ini kesimpulannya. Nah, kita coba buat rangkumannya Bapak Ibu ya. Pertama, nah tadi kita cibir dulu atau kita lihat dulu tema adalah apa ya? Tadi itu mencananya Bapak, anak dengan anak itu masih tidak ada keakraban ya. Ya. Nah, kita baca muncul gitu, masukan-masukannya. Itulah tadi poin nomor 1 Bapak Ibu, kalau bisa dibiasakan masuk kelas itu yaitu ice breaking Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lah intinya udah nggak kayak breaking lah silakan ya. Nah kalau Bapak Ibu Reacting. reacting Tambah apa? Oke. Nah dengan kondisi dengan menggunakan ice breaking ini, jadi anak-anak itu sudah membaur dulu gitu. Ya, jadi tidak merasa saya pinter, nah tidak saya merasa tidak punya teman di situ, nah seperti contoh-contoh yang sebelum-sebelumnya lah, itu untuk meleburkan suasana Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu, kita sepakati nih Bapak Ibu, untuk kelompok, ya, untuk pembagian kelompok sebetulnya lebih efektif seperti tadi. Jadi kadang-kadang kalau homogen itu kadang-kadang memang lihat materi lah, kalau pengalaman Bapak Jo dalam mengajar lihat materi. Sebetulnya akan lebih efektif kalau adil lah. Ada yang pinternya, ada yang kurangnya. Itu yang terbaik seperti itu yang Bapak rasakan. Kalau misalkan kita diundi secara asak langsung gitu kayak dulu ada beberapa dilaksanakan di kelas, langsung aja ngitung. Itu kan kita tidak tahu nanti ujung-ujungnya bisa ngumpul yang kurang mampu, bisa ngumpul yang kurang pintar. Kalau anak sudah terbawa suasana belajarnya itu baik kalau setiap guru tidak akan yang sampai punya pemikiran soal 45 diisi 50 udah ada mah mikir-mikir aja gitu ya. Jadi makanya ini butuh kebersamaan kita semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu kita komit sama-sama melaksanakan kegiatan belajar seperti ini sehingga ada perubahan di jiwa anak, ada anak ada rumah belajar. Soalnya ini Bapak Ibu ya, sekarang itu kurikulum sekarang itu lebih mudah dibanding kurikulum dulu. Kalau dulu kan anak-anak itu paketnya hari-harinya ada berdol, sehingga kalau ujian itu repot. Kalau sekarang kan sebetulnya diserahkan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan tentang sholat, sampai apa nih bacaan sholat, itu yang mungkin bisa disikapi tergantung dari kemampuan anak. Atau tentang IPA. Kalau dulu kan rumus itu harus sampai hitungannya, fisika itu harus sampai rumusannya. Kalau sekarang cukup dengan aplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja tantangannya seperti itu. Jadi kalau anak sudah bisa menerapkan seperti itu, sudah dihitung lulus dalam satu indikator itu. Jadi sebetulnya yang jadi makanya Bapak Ibu juga kan begini, ada kuat dalam forum, Pak susah menerapkan ini, nah jangan dicari susahnya. Sekarang Pak cari aja kira-kira indikator yang bisa dikuasai oleh anak. Ya, keuangannya kemampuan kurang dalam pengetahuan. Itu
Itu tadi, makanya kita harus bangun sama-sama. Jadi kalau semua guru, semuanya setiap belajar kita wajib ke kelas ada hadir, anak-anak kita aktif. Jadi kan semuanya kata tergali Pak Ir. Kalau enak kan kita jujur-jujuran aja lah. Kalau kita amati sama kan, anak itu kalau persentase di kelas itu dalam satu hari belajarnya berapa jam coba? Ya kan, full gitu kan. Kadang-kadang ada yang kosong lah, ada kadang-kadang ceramah lah, gitu kan. Tapi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu bisa konsekuen setiap kelas itu belajarnya seperti ini, ngajarnya seperti ini, ada diskusinya, ada tanya jawabnya, ada latihan soalnya. Minimal anak mampu menyampaikan pendapat, minimal anak ada perubahan sikap. Jadi jangan melihat pengetahuannya sekarang Pak Ir. Jadi melihatnya adalah perubahan sikapnya, perubahan wawasannya. Jadi penilaian itu jangan hanya nilai pengetahuan. Bapak Ibu makanya butuh sekarang itu dalam penilaian itu jangan hanya nilai ulangan saja, nilai sikapnya, nilai kemampuan diskusinya itu jadi combine nanti itu dalam nilai rapor itu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, responnya terus hari ini luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Bapak sebagai kepala sekolah apresiasi banget untuk semuanya. Mudah-mudahan hal ini bisa berlanjut dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Kembali lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.